Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini akan disampaikan bahan dasar masa Pentakosta 2026 dengan tema Gereja yang Adaptif, Pengalaman Regenerasi Spiritual. Kami akan bacakan sebagian bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang regenerasi, kita membayangkan hal-hal yang disebut kebaharuan. Regenerasi ini bisa terjadi pada diri siapapun. Umumnya kita bicara tentang misalnya regenerasi fisik. Ketika kita mendonorkan darah, setiap donor darah diberi jarak 2-3 bulan idealnya sebelum bisa donor darah kembali. Mengapa? Karena darah yang sudah kita berikan kemudian akan beregenerasi kembali di dalam tubuh kita. Tubuh manusia juga beregenerasi ketika mengalami luka ataupun mengalami sakit. Juga regenerasi kita pahami tidak hanya dalam peristiwa biologis yang terjadi dalam tubuh kita, juga kita berbicara tentang kebaharuan massa. Bukan berarti kita kemudian semacam memberi sekat begitu ya antara yang tua dengan yang muda, tidak, bukan seperti itu. Melainkan kita melihat bahwa masa atau waktu itu berjalan, demikian juga dengan konteks atau peristiwa yang terjadi di dalamnya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi arahan di dalam kita menghayati bahan dasar pada saat ini. Bicara tentang regenerasi spiritual yang disampaikan di bahan dasar masa Pentakosta dari LPP Sinode. Regenerasi spiritual adalah proses dilahirkan kembali. Roh Kudus memberikan kehidupan baru kepada manusia yang mati dalam dosa. Karya keselamatan yang Allah kerjakan adalah karya Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Ketika manusia menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, manusia ditebus dari dosa. Manusia yang mati dalam dosa turut hidup dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kehidupan manusia diregenerasi rohani spiritualnya di dalam karya Roh Kudus. Sehingga dalam peristiwa Pentakosta kita menyaksikan para murid yang lahir kembali. Mereka tadinya hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam pengharapan yang surut. Kemudian mereka diubah menjadi bersemangat. Mereka kemudian berani memberitakan Injil. Di dalam bacaan kita, meskipun hanya di bagian awal dari Kisah Para Rasul pasal 2, lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca seluruh bagian di situ. Tentang peristiwa Pentakosta yang didahului dengan suatu tanda peristiwa yang dahsyat. Bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi tempat ketika para murid berada berkumpul. Kemudian lidah-lidah seperti nyala api tampak pada mereka dan menjadi tanda bahwa mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian para murid bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa daerah, berbagai bahasa
negara, wilayah-wilayah yang ada pada waktu itu. Yang bisa kita dapati mulai di Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai ayat 11. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa orang-orang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Arab, dan seterusnya. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa berbagai bangsa, berbagai daerah, lintas negara, lintas benua, lintas budaya. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu adalah peristiwa Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika orang-orang mendengar apa yang disampaikan oleh para murid dalam bahasa mereka masing-masing ini, mereka kagum, mereka tersentuh, kemudian mereka bertobat, memberi diri untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah juga terjadi regenerasi spiritual, tidak hanya dalam diri para murid, tetapi juga dalam diri banyak orang yang menerima kesaksian karena karya Roh Kudus itu. Sehingga karya Roh Kudus ini meluas. Seperti api yang membakar daerah yang semakin luas, api yang membesar, api yang menyebar. Itulah karya Roh Kudus. Sehingga regenerasi spiritual juga dialami oleh mereka yang mendengar kesaksian para murid. Juga para murid sebetulnya mereka juga mengalami sendiri regenerasi spiritual. Dan ini membuat mereka kemudian bisa menyesuaikan diri. Itu yang menjadi tema adaptif. Adaptif adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan cepat, proaktif, dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan, situasi, tantangan, dan sebagainya supaya mencapai keberhasilan. Mereka bisa menjadi adaptif karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan juga karena mereka mau terbuka untuk karya Roh yang memampukan mereka menjadi adaptif. Dan ini membutuhkan keterbukaan hati, membutuhkan kerendahan hati. Meskipun kita dimampukan oleh tuntunan Roh Kudus, kita sendiri pun juga menempatkan diri kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang adaptif. Mengapa demikian? Karena kita melihat peristiwa dari waktu ke waktu yang terjadi begitu banyak, begitu luas, bahkan begitu rumit, begitu kompleks. Yang pada satu titik kita tidak bisa lagi mengabaikan mereka, kita tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa ini begitu saja. Tentu kita menyadari itu salah satunya melalui peristiwa misalnya globalisasi. Apa yang terjadi di tempat yang jauh dialami juga oleh orang-orang yang ada di tempat-tempat yang lain. Globalisasi adalah peristiwa yang nyata. Globalisasi sejatinya sesuatu yang netral, tetapi peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak lagi netral. Dia membawa kepentingan-kepentingan, dia membawa pengaruh-pengaruh, dia bahkan mengadakan perubahan-perubahan disadari atau tidak. Dan ini bisa positif, bisa negatif, bisa biasa saja. Dan ketika kita hendak menyikapi berbagai peristiwa yang begitu kompleks, begitu banyak, maka kita perlu memiliki sikap yang adaptif. Dan ini kita wujudkan dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Itu sangat kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan untuk menjadi komunitas, menjadi gereja yang adaptif pada masa kini. Juga lebih-lebih menjadi pribadi yang adaptif. Bahwa kita mampu menyesuaikan diri di dalam perubahan-perubahan yang ada dan kita bisa menghadirkan pelayanan, pendekatan sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi, seperti yang sedang kita alami. Dan di situ kita bisa terus bergerak karena kita adaptif.
Ketika orang, komunitas atau gereja gagal menjadi komunitas pribadi atau gereja yang adaptif, maka kegagalan ini bisa jadi membuat subjek-subjek tidak bisa bergerak karena tidak adaptif itu tadi. Kemudian menjadi terbatas dan seterusnya. Namun ketika pribadi, gereja maupun komunitas ini bisa menjadi adaptif dalam tuntunan roh, maka bisa menghadirkan gerak kehidupan yang aktif, gerak kehidupan yang menyala, gerak kehidupan yang memberdayakan, yang lebih menyentuh, dan seterusnya. Juga kemampuan adaptif ini membuat kita bisa semakin bertumbuh. Di dalam bahan dasar yang disajikan oleh LPP Sinode ada beberapa poin untuk menjadi gereja komunitas yang adaptif. Yang pertama, secara garis besar saja, terbuka pada perbedaan model, perbedaan metode, sepanjang itu bisa kemudian kita akomodasi di dalam kehidupan kita bisa menerimanya, bisa menata di tempat kita, maka itu menjadi sesuatu yang kita hidupi, sesuai dengan apa yang menjadi ajaran gereja, sesuai dengan Alkitab, dan seterusnya, maka kita bisa menghadirkan itu. Kemudian yang kedua, terbuka pada perbedaan budaya yang beragam. Kebudayaan ini hadir tidak hanya dalam arti kebudayaan sosial, demografi, tetapi juga perbedaan budaya yang terjadi karena konteks dari generasi yang berbeda usia. Ketika ada di waktu yang berbeda, kemudian bertemu dalam satu dimensi yang sama, maka terjadi pertemuan antar budaya. Meskipun ada di tempat yang sama, tetapi perbedaan usia, perbedaan generasi bisa menghadirkan perbedaan budaya juga. Maka perbedaan budaya ini harus kita lihat secara luas. Bisa jadi antar keluarga pun juga punya perbedaan budaya yang nyata, bahkan di tingkat antar individu. Tetapi perbedaan ini kita lihat sebagai sesuatu yang memperkaya kita, sehingga spiritualitas kita terbangun karena kekayaan, sentuhan budaya yang saling berjumpa itu tadi. Terlebih lagi kita bisa menggunakan bahasa mereka yang berbeda dari kita, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi konteks yang semakin disadari pada masa kini, terbuka juga pada perbedaan pengalaman karena luka dan duka. Setiap orang, bahkan setiap generasi punya pengalaman unik, dan pengalaman ini juga terkadang menimbulkan satu bekas luka, trauma, atau sesuatu yang kemudian membuat orang harus berjuang. Keadaan sulit ini perlu dipahami bersama, baik oleh yang mengalami maupun oleh orang yang mendampingi. Sehingga di situ ada saling pemahaman untuk bisa sembuh, pulih bersama. Dan juga di situ, baik kita sebagai pribadi, terutama sebagai komunitas, juga sebagai gereja, juga diajak untuk belajar dari keilmuan yang lain. Sehingga kita semakin didukung dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita juga belajar teori-teori perkembangan misalnya, itu menolong kita untuk melihat situasi yang terjadi, baik pada diri kita, pada diri orang lain, maupun perbedaan-perbedaan generasi pada saat ini. Di bahan dasar mengutip salah seorang teolog, yaitu Martin Luther, seorang teolog reformasi yang mengatakan, Roh Kudus adalah agen pemulihan dan regenerasi spiritual yang membawa orang dari kematian rohani menjadi kehidupan baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan kita dalam perubahan itu, di dalam regenerasi spiritual dan menjadi pribadi serta komunitas dan gereja yang adaptif, kita tidak berdiam diri menikmati perubahan yang ada, melainkan kita terlibat di dalamnya. Kita adalah agen perubahan itu. Kita adalah subjek-subjek dari perubahan itu. Dan kita dituntun
oleh tuntunan Roh Kudus yang sekaligus adalah pimpinan Tuhan. Sehingga dalam setiap kesempatan kita bisa memenangkan tantangan iman dan mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan seumur hidup kita. Mari kita terus bergerak, beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam perubahan diri kita sendiri, perubahan komunitas, perubahan masyarakat, perubahan yang lebih luas. Mari kita bisa memahami situasi-situasi itu dan kemudian kita berubah dalam terang firman Tuhan, dalam terang tuntunan kuasa Roh Kudus. Pada akhirnya kita mengalami regenerasi spiritual dan menjadi adaptif karena pekerjaan Roh Kudus. Demikian bahan dasar yang kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.